Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan pelajaran Masailul Jahiliyah, dan tentunya kita masih berada pada masalah yang ke-43, yakni sikap orang-orang jahiliyah ketika berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka mempunyai tradisi menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah berlalu kita jelaskan beberapa perkara terkait dengan takdir. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah nukilkan dari pembahasan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin tentang bagaimana kepasrahan seorang hamba yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kepasrahan yang benar itu adalah seorang dia melakukan sebab-sebab yang ditakdirkan pula oleh Allah Jalla wa'ala untuk merubah takdir yang ada pada dirinya, atau dengan istilah melawan takdir dengan takdir. Nah, kemudian kita juga telah membahas bahwa di antara penyimpangan terbesar manusia dalam persoalan takdir itu adalah karena mereka tidak berjalan pada jalan yang ditempuh oleh ahlul haq, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, ashabul hadis, dalam memahami persoalan takdir. Sebagaimana telah dimaklumi bahwasanya ilmu itu ada ilmun maujudun dan ada ilmun mafqudun. Ada ilmu yang tersedia, ilmu yang terjelaskan di dalam nas-nas dari Al-Quran ataupun sunnah, dan ada ilmu yang mafqudun, ada ilmu yang tersembunyi, yang dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu dia sesat adalah karena dia sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang merupakan rahasia Allah, yang Allah tidak memberikan keterangan jelas padanya. Iya, lebih-lebih lagi dalam soal takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu dia akan selamat apabila dia sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang maujudun, yang keterangannya jelas ternaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhususkan lagi dalam pembahasan tentang takdir Allah
Subhanahu wa ta'ala. Naam. Mafhum ya ikhwan? Wadih? Taib. Kemudian kalau kita bertanya permasalahan yang berikut, permasalahan yang ketiga dari permasalahan pembahasan takdir yang kita singgung pada kesempatan ini adalah kalaulah kita bertanya, apakah boleh seseorang itu dia berhujjah dengan takdir? Apakah boleh seseorang itu dia berdalil dengan takdir? Maka hal ini disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika menjelaskan atau membahas masalah ini di dalam syarah beliau terhadap Masailul Jahiliyah. Kita bacakan kata beliau, wa huna mas'alatun tata'allaqu bil ihtijaji bil qadar. Dan di sini ada satu masalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan orang itu berdalil dengan takdir atau berhujjah dengan takdir. Apakah boleh orang berhujjah dengan takdir? Kata beliau, hiya annahu la yajuzu al-ihtijaju bil qadri fi kulli syai'in. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam segala keadaan. Artinya dalam segala keadaan, dalam semua keadaan seseorang berhujjah dengan takdir itu tidak boleh. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Dalam semua keadaan, apakah orang itu dia mengalami kebahagiaan, apakah orang itu dia mengalami kesenangan atau dia mengalami kesengsaraan, dia mengalami kesehatan atau dia sakit, semuanya dia berhujjah dengan takdir. Ya, apakah dia terjatuh dalam kemaksiatan atau dia melakukan ketaatan, semuanya dia berhujjah dengan takdir. Apakah yang demikian boleh? Dikatakan tidak boleh. Artinya apa? Artinya dari ucapan Asy-Syaikh ini memberikan asumsi kepada kita bahwa ada poin-poin tertentu atau ada sisi-sisi tertentu seseorang boleh berhujjah dengan takdir. Karena beliau tidak mengatakan secara mutlak, beliau mengatakan dalam semua keadaan, setiap keadaan yang dialami oleh seseorang lalu dia berhujjah dengan takdir, itu la yajuz, tidak boleh. Wadih ya ikhwan? Jelas ya? Baik, kita bacakan berikutnya kata beliau, kaman yahtaju bil qadri litaswighi fi'lil ma'asi wa tarkit ta'ati li'anna hadha da'bul musyrikina alladzina qalu law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadanahum. Seperti orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat, orang yang berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, ini boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Orang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, orang berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dikatakan kepadanya, kenapa anda tidak sholat? Ya, ini takdir Allah, qaddarallah ma syaa fa'al. Boleh enggak? Enggak boleh. Orang itu dia melakukan kemaksiatan, kita katakan, ya akhi, kenapa anda melakukan kemaksiatan? Dia katakan ini takdir Allah. Dia mencuri, katakan ini takdir Allah. Ya, boleh? Enggak boleh. Kenapa? Li'anna hadza da'bul musyrikin. Karena ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang musyrik. Alladzina qalu, yang mereka itu berkata sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 148, law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Sekiranya Allah itu berkehendak, maka kami dan nenek moyang kami tidak akan mempersekutukan Allah. Jadi mereka melakukan kesyirikan, mereka berhujjah dengan apa? Takdir. Artinya apa? Artinya Allah kalau berkehendak itu kami tidak akan berbuat syirik. Maka di sini kami berbuat syirik ini berarti Allah tidak berkehendak. Jadi dia berhujjah dengan adanya takdir. Kemudian waqalu law sya'ar rahmanu ma abadanahum, dan mereka juga berkata kalau Allah Ar-Rahman itu berkehendak ma abadanahum,
niscaya kami tidak akan menyembah mereka, tidak akan menyembah malaikat-malaikat itu dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zukhruf. Wa nahwu dzalika mimma yuqalu fihi, dan yang seperti ini pula ya sebagaimana dikatakan kalimatu haqqin urida biha batilun. Urida apa uridu? Uridu itu fi'il mudhari', ini fi'il madhi, ini madhi majhul. Madhi majhul fi'il ajwaf. Yani kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang benar tetapi yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Ini masyhur ya, ucapan nukilan Syekh ini hakikatnya merujuk kepada ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu mereka tidak memperkenalkan untuk utusan-utusan berunding untuk memberikan keputusan. Mereka mengatakan itu batil. Kenapa? Karena hukum itu hanya milik Allah. Benar enggak kalimatnya? Benar, tapi yang diinginkan dengan kalimat itu adalah sebuah kebatilan. Maka orang-orang musyrik ketika mereka berhujjah dengan takdir itu kalimat benar takdir, tapi yang mereka inginkan adalah sebuah kebatilan. Baik. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wallah huwallazi yasha'u wa huwallazi yuqaddiru walakin huwallazi amara wa naha wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba wa aujadal qadarati li fi'li ta'ati wa amara biha wa aujadal qudrat wa aujadal qudrati li ijtinabil ma'asi wa fi'liha wa naha an fi'liha. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Tetapi Allah Azza wa Jalla juga yang memerintahkan dan melarang. Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aujadal qudrat, memberikan kemampuan kepada manusia li fi'li ta'ati wa amara biha, untuk melakukan ketaatan dan memerintahkan kepadanya. Wa aujadal qudrati li ijtinabil ma'asi wa fi'liha, dan Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghindari kemaksiatan maupun melakukan kemaksiatan tersebut, wa naha an fi'liha. Namun Allah melarang untuk melakukan kemaksiatan. Kalimat ini paham? Maksudnya begini, Allah itu yang berkehendak, Allah yang menakdirkan. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Allah melarang. Supaya menyempurnakan larangan dan perintah itu Allah mengutus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitab. Supaya rasul melaksanakan hal tersebut, pesan-pesan tersebut kepada manusia. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah bekali manusia dengan kemampuan untuk memilih dan melakukan. Ketika Allah bekali manusia dengan kemampuan untuk memilih dan melakukan, Allah perintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan Allah larang mereka daripada melakukan kemaksiatan. Paham di situ? Paham ya ikhwan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Idzan al-ihtijaju bil qadri li tarkil wajibati aw irtikabil muharramat laisa min aqidatil mu'minin bal min aqidatil musyrikina wa man tashabbaha bihim. Jadi berhujjah dengan takdir, ini poin pertama, berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan bukan merupakan akidahnya orang mukmin. Bahkan hal demikian itu adalah merupakan akidahnya orang-orang musyrik dan orang-orang yang menyerupai mereka. Ini poin pertama ya. Kalau dikatakan boleh nggak orang berhujjah dengan takdir, maka gambaran pertamanya adalah tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan
hal-hal yang haram. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, wa ammal ihtijaju bil qadri alal ma'asib. Adapun berhujjah dengan takdir terhadap musibah-musibah yang menimpa seseorang. Tiba-tiba seorang dia jatuh dari pohon atau ketabrak mobil, ya, atau dia tiba-tiba sakit, lalu dia katakan qaddarallah masya'a wa fa'al. Boleh enggak? Hah? Baik, berarti poin ini boleh berhujjah dengan takdir enggak? Boleh, kata beliau. Wa ammal ihtijaju bil qadri alal ma'asib. Adapun berhujjah dengan takdir ketika tertimpa musibah-musibah allati la ikhtiyara linnasi fiha wala qudrata lahum ala daf'iha, mithla musibatil maut wa musibatil marad wa musibatil faqri ila ghairi dhalik. Idza qala al-qail qaddarallahu ala fulanin famata wa qaddara alaihi famarida, qaddara atau qaddira ya alaihi famarida wa qaddara au qaddira alaihi faftaqara li'anna al-ihtijaja bil qadari huna haqqun. Perhatikan kata beliau, kalau antum katakan boleh, kenapa boleh? Seorang dia jatuh dari pohon atau sebuah bangunan, dia kendaraan kemudian ditabrak orang, atau tiba-tiba dia sakit, dia katakan qaddarallah masya'a fa'al. Artinya dia berhujjah dengan takdir. Antum katakan boleh atau tidak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ketika orang itu dia lakukan maksiat atau terjatuh dalam kemaksiatan atau dia melakukan hal-hal yang haram, dia katakan qaddarallah masya'a fa'al. Antum katakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia diberikan oleh Allah kemampuan. Berarti poin yang kedua, kenapa boleh? Karena dia tidak punya kemampuan untuk menolak musibah-musibah itu. Paham ya? Paham ya? Seperti apa? Kata beliau, kata Syekh di sini. Ya, adapun berhujjah dengan takdir pada musibah-musibah yang menimpa seseorang yang manusia itu tidak punya pilihan untuk menghindar darinya. Manusia tidak punya kemampuan untuk menolaknya, seperti musibah kematian, musibah sakit, musibah kemiskinan dan selainnya. Lalu idqala qail, ketika orang itu dia berkata qaddarallah ala fulan famata wa qaddara alaihi famarida, ya, Allah telah menakdirkan kepada si fulan demikian sehingga dia mati, dia wafat. Allah telah menakdirkan kepada si fulan demikian sehingga dia sakit. Wa qaddara alaihi, dan Allah telah ditakdirkan kepadanya faftaqara, lalu dia miskin. Atau wa qaddara alaihi, Allah telah menakdirkan kepada dia satu perkara sehingga dia miskin. Fa innal ihtijaja bil qadari huna haqqun. Ya, berhujjah dengan takdir di sini adalah benar. Li'annahu la yusqitu wajiban wa la yuqirru batilan. Poinnya, karena berhujjah dengan takdir dalam poin ini bukan menggugurkan sebuah kewajiban dan bukan membenarkan sebuah kebatilan. Paham? Jadi orang berhujjah dengan takdir itu kalau untuk menggugurkan sebuah kewajiban itu tidak boleh. Kalau dia berhujjah dengan takdir untuk membenarkan sebuah kebatilan, tidak boleh. Tapi kalau dia berhujjah dengan takdir pada hal yang dia tidak sanggup untuk melakukannya, ya, kematian, sakit, ya, dia sudah berusaha bekerja tapi kemudian kemiskinan melanda dirinya, penyakit misalnya dan seterusnya, ini adalah berhujjah dengan takdir pada hal-hal yang dia tidak sanggup padanya, maka ini boleh dalam syariat. Paham ya, ikhwan? Mafhum sampai di sini? Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, wa ammal ihtijaju bil qadari alal ma'asi fayumkin dalika fi halin minal ahwal wa huwa fima idza fa'ala al abdul mukallafu ma'siyatan minal ma'asi thumma alhamahu Allahu rusydahu fataba minha wa anaba fataballahu alaihi wa idza su'ila ba'da dzalik faqala qaddarallah wa ma syaa fa'ala la haraja alaih. Gambaran ketiga,
Adapun orang berhujjah dengan takdir terhadap perkara kemaksiatan, fayumkin dzalika fi halin minal ahwal, maka hal demikian itu mungkin bisa saja terjadi dalam sebahagian kondisi. Orang berhujjah terhadap sebuah kemaksiatan, boleh enggak dengan takdir dalam sebahagian kondisi? Boleh enggak? Boleh. Kata beliau hal itu boleh dalam sebagian kondisi. Kata Syekh Zaid. Yaitu apa? Idza fa'alal abdul mukallafu ma'siyatan. Apabila seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan. Idza fa'alal abdu mukallafu ma'siyatan minal ma'asi. Apabila seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, thumma alhamahallahu rusdahu, lalu Allah mengilhamkan kepadanya dan memberi dia petunjuk, fataba minha wa anaba, lalu dia bertobat dan dia kembali kepada Allah, fataballahu alaihi, lalu Allah menerima taubatnya, fa idza su'ila ba'da dzalika wa qala, dan apabila setelah itu dia ditanya tentang perbuatan maksiatnya, lalu dia katakan qaddarallahu wa masya'a wa fa'ala, dia berhujjah dengan takdir, maka la haraja alaihi, yang demikian ini boleh bagi dia. Boleh. Maksudnya begini, kalau orang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau tenggelam terus dalam kemaksiatan, itu tidak boleh. Tapi kalau orang terjatuh dalam kemaksiatan, boleh nggak dia berhujjah dengan takdir? Boleh dalam sebagian kondisi. Kondisinya mana? Kondisinya apabila dia telah bertobat. Jadi misalnya kalau dia lagi asik-asik minum khamar, orang katakan ya khamar haram, dikatakan qaddarallah masya'allah. Atau dia lagi judi, oh ya judi antum ini gimana, dia kan qaddarallah masya'allah. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Tapi kalau dulu pernah dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, lalu dia menyesali, dia bertobat, Allah mengilhamkan kepadanya, Allah beri dia petunjuk, ya, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tanya dia, "Akhi, dulu antum ini pemabuk berat ya. Dulu antum preman ya. Dulu antum perampok." Lalu dia katakan qaddarallah masya'allah. Boleh enggak? Boleh. Paham ya, kawan? Paham ya? Dulu saya tuh berada di antum, dulu kok aliran sesat, antum dai mengajarkan kepada kesesatan. Dia katakan qaddarallah masya'allah. Boleh enggak tuh? Boleh. Paham ya, kawan? Paham ya? Wahtijajuhu bil qadri huna sahihun, berhujjah berdalil dengan takdir di sini adalah benar, sahih. Wad dalilu ala dzalika anna Allah Subhanahu wa taala alladzi qaddara ala adama abil bashar alaihi salam an yaka'a fil khati'ah fa akala minasy syajarati fahadallahu qalbahu wa huwa wa zawjuhu fataba ilallahi kama qassallahu alaina dzalika biqaulihi qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalilnya apa? Kalau ditanyakan begitu, apa dalilnya? Dalilnya adalah yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada Adam alaihi salam, bapaknya manusia, bapak moyangnya manusia, untuk terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, lalu dia makan pohon tersebut, ya, kulu washrabu wala taqrabu hadhihi syajarah, makan dan minum tapi tidak boleh dekati pohon ini ya, dilarang untuk memakan pohon tersebut. Tapi Allah takdirkan kepada Adam terjatuh dalam kesalahan itu sehingga dia makan pohon tersebut, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberi dia hidayah, dia dan istrinya, sehingga mereka berdua kembali kepada Allah, sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, yaitu mereka setelah bertaubat mereka berkata, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami benar-benar termasuk di antara orang-orang yang rugi. Nah, jadi
Fataballahu alaihima wa hadahuma. Maka Allah menerima taubat keduanya, Allah memberikan hidayah kepada keduanya. Faman kana hadha halahu waqa'a fil ma'asi wa taba minha wa abdala halahu sayyi'a bihalin hasanin thumma lamahu laimun wahtajja bil qadari fahtijajuhu sahihun. Kata beliau, maka orang yang berada dalam keadaan ini seperti ini, dia terjatuh dalam kemaksiatan lalu dia bertobat dan dia menggantikan keadaannya yang jelek itu dengan keadaan yang baik. Kemudian ada orang yang mencela dia terhadap tindakan yang dia lakukan dulu yang dia pernah terjatuh di dalamnya, maka wahtajja bil qadri, lalu dia berdalil dengan takdir, fahtijajuhu sahih, maka dalilnya itu adalah benar, argumennya itu benar, argumennya benar. Wa min hadza ma jaa fil hadithi ats-tsabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ihtijaji Adam wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara dalilnya juga adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdebatan Musa dan Adam alaihi wassalatu wassalam. Apa perdebatannya? Ihtajja Adam wa Musa, suatu ketika Adam dan Musa itu berdebat. Wa qala lahu Musa, Musa berkata kepada Adam, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau bapak kami, engkau telah mengecewakan kami dan engkau telah membuat kami ini keluar dari surga. Engkau mengeluarkan kami dari surga. Jadi Musa alaihi salatu wassalam dengan kalimat ini seolah-olah itu merendahkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, iya, atas dosa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan? Yang telah dilakukan. Yang sudah bertobat darinya apa belum? Yang sudah bertobat darinya. Maka apa jawaban Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Qala lahu Adam. Adam berkata kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka biyadihi. Wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan ucapannya langsung, secara langsung. Allah berfirman kepada engkau, berbicara kepada engkau secara langsung. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah menulis kepada engkau langsung dengan tangannya, yakni Allah menulis Taurat kepada Musa alaihi salatu wassalam langsung. Fahajja atalumuni ala amrin qaddarahallahu alayya qabla an yakhlukani bi arba'ina sanah. Maka apakah engkau mencela aku atas satu perkara yang telah Allah takdirkan untuk diriku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku? Iya. Jadi maksudnya begini, ketika Musa itu mencela Adam, khayyab tanah, engkau telah mengecewakan kami. Ya, kami kecewa. Gara-gara engkau ini kami keluar dari surga. Begitu ya. Nah, maka apa kata Adam? Ya Adam, Musa, engkau ini bahagia, bersyukur. Allah sudah pilih engkau untuk berbicara langsung dengan engkau. Dan Allah menulis langsung kepada engkau Taurat dengan tangannya Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Ya, apakah engkau hina aku, engkau cela aku terhadap satu takdir yang Allah sudah tulis atas diriku 40 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan aku? Paham nggak? Maka apa kata Nabi Adam, berhujah dengan takdir enggak nih? Berhujah dengan takdir. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa salatan. Maka dalam debat itu Nabi Allah Adam mengalahkan Musa, Nabi Allah Adam mengalahkan Musa, Nabi Allah Adam mengalahkan Musa dalam debat itu. Debat itu Nabi Allah Adam menang. Hujahnya Nabi Allah Adam dengan takdir itu mengalahkan Musa dan dibenarkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini ya, ikhwan? Jadi gambaran masalah yang ketiga itu apa? Kalau gambaran masalah yang pertama apa? Orang berhujah dengan takdir. Berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang haram, meninggalkan kewajiban, itu tidak boleh. Berhujah dengan takdir untuk melakukan yang haram, untuk meninggalkan kewajiban, tidak boleh. Yang kedua, berhujjah dengan takdir
terhadap musibah-musibah yang seseorang tidak sanggup menghindar darinya, tidak punya pilihan padanya. Boleh enggak? Boleh. Gambaran yang ketiga, berhujjah dengan takdir. Ketika seseorang dia terjatuh dalam kemaksiatan, lalu dia bertobat darinya. Boleh enggak? Boleh. Mafhum ya? Jadi kalau orang katakan boleh enggak orang berhujjah dengan takdir, gambarannya ada 3 masalah. Ada 3 masalah. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagai catatan terakhir dari bahasan ini, walaupun nanti ada satu bahasan lagi baru kita pindah ke poin yang ke-40 sekian, tapi ini sebagai dalam bahasan takdir ini ada satu masalah. Kalau antum katakan begini, saya ingin berikan catatan. Kalau antum katakan, Ustadz, kalau begitu orang dia terjatuh dalam kemaksiatan lalu dia bertobat darinya, boleh untuk dia berhujjah dengan takdir, ya kan? Pertanyaannya, Ustadz, apa hikmahnya orang itu terjatuh dalam dosa kalau begitu? Ya, apa hikmahnya orang itu terjatuh dalam kekeliruan? Apa itu orang melakukan, apa hikmahnya orang melakukan kemaksiatan? Maka kita katakan, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sikap manusia, sifat manusia yang paling mendominasi kehidupan manusia itu adalah kesombongan dan ketinggian diri. Seandainya manusia itu kalau dia tidak pernah jatuh, maka dia akan menganggap dirinya besar dan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hikmahnya manusia itu berulang kali jatuh dalam kemaksiatan itu untuk menunjukkan seberapa besarnya dirimu, engkau itu kecil di hadapan Allah. Engkau butuh dengan ampunan Allah. Engkau harus merengek kepada Allah. Engkau harus berdoa kepada Allah. Engkau harus banyak-banyak bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kisah Walid bin Mus'ab yang dikenal dengan lakap sebagai Fir'aun. Fir'aun itu raja-raja Mesir. Tapi Raja Mesir yang berhadapan dengan Musa ketika itu adalah Walid bin Mus'ab. Disebutkan di dalam buku-buku sejarah dan buku kitab-kitab tafsir, dinukilkan pula oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, itu bahwa kenapa, apa sebab Walid bin Mus'ab Fir'aun laknatullah alaih ini, dia sampai berani untuk mengumumkan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Apa sebabnya? Apakah karena dia punya kerajaan, kekuasaan? Tidak. Kalau hanya punya kerajaan, punya kekuasaan, raja-raja di zaman itu dan sebelum dia juga banyak yang mempunyai kekuasaan. Banyak. Antum melihat Ratu Balqis punya kekuasaan besar enggak? Ngaku Tuhan enggak Ratu Balqis? Tidak. Iya. Antum melihat banyak sekali raja-raja yang mempunyai kekuasaan yang besar. Tapi mereka tidak mengaku Tuhan. Kenapa Fir'aun ini sampai mengaku Tuhan? Dijelaskan oleh para ahli sejarah dan dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya tafsir Tabari, dinukilkan pula oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bahwa karena ini orang Fir'aun ini dia hidup ratusan tahun, bahkan dalam sejarah dikatakan 400 tahun sebagian, itu dia tidak pernah mengalami sakit. Dia tidak pernah mengalami sakit. Dia tidak pernah jatuh miskin, dia tidak pernah flu, apalagi gigi sakit, nggak pernah. Ya, nggak pernah dia mengalami gigi sakit, flu nggak pernah, miskin nggak pernah. Jadi dia tidak butuh, seolah-olah dia mengatakan kehidupannya ini sempurna, maka dia layak untuk memproklamirkan dirinya sebagai apa? Tuhan. Mafhum ya kawan? 400 tahun lamanya kehidupan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jangankan sakit keras, ya, mimisan saja nggak pernah, flu nggak pernah dia. Iya, flu nggak pernah, apalagi jatuh bangkrut, nggak pernah. Ya, punya kekuasaan, punya kekayaan. Berapa lama dia menikmati kesenangannya itu? 400 tahun. Kita kalau mengalami kesenangan yang demikian itu 1 hari saja kita sudah jadi raja sehari. Iya. Tapi Fir'aun ini 400 lamanya mengalami kehidupan yang tentram, bahagia, sehat, kuat. Tidak pernah mengalami sedikit pun sakit. Akhirnya dia katakan kalau macam begini ya saya ini Tuhan. Ya, saya Tuhan. Akhirnya dia berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Artinya apa? Manusia itu kalau selalu dia berada di atas, dia akan tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah terbesar kerap kali manusia jatuh dan jatuh dan jatuh, berdosa dan berdosa dan berdosa, itu supaya dia menyadari dirinya bahwa dia ini makhluk yang lemah.
Dia ini makhluk yang serba kekurangan. Dia ini makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah motivasi dia untuk bangkit. Allah tidak biarkan dia jatuh lalu terlena begitu dengan keterjatuhannya, tidak. Allah motivasi dia untuk bangkit. Motivasi dia untuk bangkit itu apa? Nabi katakan, man taba min dambin kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Artinya ketika dia jatuh dalam dosa lalu dia bertobat, itu dia bisa menjadi mulia kedudukannya. Itu motivasi supaya apa? Ketika dia terpuruk, jangan dia terlena dengan keterpurukannya. Terpuruk itu adalah apa? Pelajaran dari Allah untuk menunjukkan bahwa dirimu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mahfum ya? Oleh sebab itu ketika orang dia keluar dari masalah itu lalu dia berhujah dengan takdir, boleh enggak? Boleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggodok dia untuk mengenal siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya ikhwan? Mahfum ya? Taib. Ilahuna ya ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.